Shalom beloved people. Dalam pasal pertama Injil Lukas, firman Tuhan berbicara tentang seorang imam bernama Zakaria. Zakaria ini sedang melayani di bait Allah ketika seorang malaikat menampakkan diri kepadanya. Malaikat ini menyampaikan kepada Zakaria bahwa istrinya yang bernama Elizabeth akan melahirkan seorang anak dan mereka harus menamai anak ini Yohanes. Zakaria tentu sangat terkejut sebab ia dan istrinya sudah lama menikah dan sudah berusia sangat lanjut, dan mereka tidak mempunyai anak. Itu sebabnya Zakaria langsung berkata kepada malaikat itu dalam bahasa sehari-hari zaman sekarang demikian. Apakah kamu pasti bahwa itu akan terjadi? Apakah kamu tidak melihat betapa saya sudah sangat tua? Menurut saya, hal itu mustahil terjadi. Malaikat itu kemudian berkata kepada Zakaria, Zakaria, saya adalah malaikat Gabriel. Saya berdiri di hadapan tahta yang maha kuasa, dan apapun yang dikatakan oleh Tuhan pasti terlaksana. Apa yang terjadi kemudian sangatlah penting untuk kita perhatikan hari ini. Sebab itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui betapa besarnya kuasa perkataan kita itu. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepada Zakaria yang meragukan firman Tuhan tadi. Melalui malaikat Gabriel, Tuhan berfirman kepada Zakaria, Zakaria, karena kamu meragukan perkataan firman Tuhan ini, maka kamu akan menjadi bisu sampai bayi yang dijanjikan Tuhan itu lahir. Dan ketika Zakaria meninggalkan bait Allah, dia sudah tidak dapat berbicara lagi. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun selama 9 bulan, sampai bayi yang dijanjikan Tuhan itu lahir. Apa yang Tuhan lakukan ini memang sangat tidak biasa, tapi ini mengajarkan kepada kita suatu kebenaran penting. Kebenaran itu adalah, walaupun kita tidak menyadari, atau mungkin menganggap kecil kuasa perkataan kita, Tuhan tahu betapa berkuasanya kata-kata itu. Sehingga sekiranya Zakaria tetap dibiarkan berbicara, dan dia terus mengucapkan kata-kata negatif dan kekalahan, maka rancangan yang Tuhan sudah siapkan untuk Zakaria itu tidak dapat sampai kepada Zakaria. Ini menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang luar biasa untuk kita, tapi jika kita tidak membuka pintu kepada rancangan Tuhan itu, dengan kata-kata kita yang sepakat dengan rancangan Tuhan itu, maka hal itu tidak dapat masuk ke dalam hidup kita. Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, kata pengakuan berasal dari kata Yunani homologeo. Homo artinya sama, dan logeo dari kata logos artinya adalah kata-kata. Jadi homologeo artinya adalah kata-kata yang sama. Sama dengan siapa? Dengan Tuhan tentunya. Ini berarti bahwa kata pengakuan itu tadi sesungguhnya berarti kita mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang diucapkan Tuhan. Itulah caranya kita membuka pintu kepada rancangan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Pengakuan kita, homologeo kita, adalah suatu pernyataan bahwa kita sepakat dengan Tuhan. Dan dengan kehendak bebas kita, kita menyatakan kepada Tuhan bahwa bukan hanya Tuhan yang sudah menyediakan rancangan yang baik untuk kita itu, tetapi bahwa kita sendiri pun dengan sepenuh kehendak bebas kita menginginkan rancangan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita itu. Prinsip ini kita lihat berlaku untuk keselamatan jiwa kita. Dengan mulut kita, kita mengakui homologeo, mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang difirmankan Tuhan mengenai Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku homologeo, mengucapkan kata-kata yang sama dengan firman Tuhan,
dengan mulutmu, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita dapat menerima itu ke dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Homologeo dan diselamatkan. Kembali kepada Sakaria tadi. Tuhan mengunci mulut Sakaria untuk sementara waktu, karena Tuhan tahu bahwa Sakaria akan keluar dari bait Allah dan bercerita kepada teman-temannya mengenai penglihatannya dan mengenai betapa mustahilnya penglihatan itu terjadi. Teman-teman, ada malaikat yang menampakkan diri kepadaku di bait Allah tadi. Dan malaikat itu mengatakan bahwa aku akan mempunyai anak. Tapi aku yakin bahwa malaikat itu menampakkan diri kepada orang yang salah. Sebab aku dan istriku sudah sangat tua. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan homologeo. Perkataan yang negatif itu tidak sepakat dengan apa yang Tuhan ucapkan. Kata-kata itu akan menghancurkan destiny Zakaria sendiri. Zakaria sedang menutup dirinya sendiri dengan kata-kata itu dari menerima apa yang Tuhan sudah siapkan untuk dia. Oh, kiranya kita dapat melihat betapa pentingnya perkataan kita dalam menerima atau menolak berkat dan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Kadang kita berdoa suatu hal, tapi kemudian mulut kita bicara hal yang bertentangan dengan doa kita. Zakaria sudah tua, dia sudah lama menikah, dan mungkin sejak awal pernikahan mereka, Zakaria dan istrinya sudah berdoa meminta keturunan dari Tuhan. Tapi justru di saat jawaban Tuhan itu datang, bahwa Zakaria dan istrinya akan mempunyai anak, dia justru memperkatakan keraguan-raguannya dan mengucapkan kata-kata yang berbeda dari apa yang didoakannya selama bertahun-tahun. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu menjaga mulut kita. Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Orang dapat menghancurkan destiny dan masa depannya sendiri dengan perkataannya sendiri. Dia dapat menutup pintu terhadap rancangan damai sejahtera yang sudah disiapkan Tuhan bagi dirinya. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita izinkan keluar dari mulut kita. Saya rasa saya tidak akan pernah sembuh, sebab saya sudah begitu lama menderita penyakit ini. Jangan ucapkan itu. Jagalah mulut kita. Jangan nubuatkan kekalahan bagi diri kita sendiri. Kalau Anda mau bicara, homologeolah. Ucapkan apa yang Tuhan sendiri firmankan. Aku akan hidup dan tidak mati. Tuhan memulihkan kesehatan kepada tubuhku. Hari-hari hidupku akan digenapkan oleh Tuhan. Dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan aku. Sepanjang hari, kita perlu memperhatikan dan berpikir, apakah kata-kata yang akan aku ucapkan ini adalah memang apa yang kuinginkan untuk datang kepada hidupku. Ingat, apa yang Anda panggil, itulah yang akan mendatangi Anda. Mungkin Anda berpikir, mengapa saya berkali-kali mengajarkan hal ini? Jawabannya, karena kita sudah begitu terbiasa untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang kita lihat, pikir, atau rasakan, tanpa memperhatikan apakah itu sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Mungkin kita lupa untuk berjaga-jaga. Atau mungkin juga kita tidak sepenuhnya mengapresiasi pentingnya kata-kata kita itu dalam bekerjanya kuasa Tuhan di hidup kita. Tapi perhatikan betapa pentingnya kata-kata sehingga Tuhan mengunci mulut Zakaria demi memastikan bahwa Yohanes Pembaptis sungguh akan lahir. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis akan dipakai Tuhan untuk membuka jalan untuk kedatangan Sang Mesias. Jadi sangat penting
untuk memastikan bahwa Yohanes Pembaptis jangan sampai tidak lahir. Dan karena itulah mulut Sakaria perlu dikunci. Apakah kita memperhatikan betapa berkuasanya kata-kata kita itu? Sehingga dalam kasus ini Tuhan perlu mengunci mulut Sakaria supaya jangan sampai merusak rancangan Tuhan. Sebaliknya, apakah kita menyadari mengapa penting sekali untuk iblis memancing kita untuk berkata-kata yang tidak homologeo dengan Tuhan? Dia memakai situasi, logika, keadaan yang kelihatan, perasaan, dan sebagainya untuk membuat kita mengucapkan apapun yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan sudah ucapkan atau firmankan. Saya berdoa kita dapat mengapresiasi betapa besar kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kata-kata kita, sehingga kata-kata itu dapat menahan atau mendatangkan penggenapan rencana Tuhan di dunia ini. Saya berdoa kita tidak hanya mulai berkata-kata yang sejalan dengan perkataan Tuhan, tapi juga menjadi berani dan konsisten untuk mempergunakan kuasa itu setiap kali kita berkata-kata. Mungkin ada yang berkata bahwa mana mungkin kita dapat menahan rencana Tuhan dengan kata-kata kita. Tapi apa yang kita lihat pada Sakaria menunjukkan kebenaran ini. Kalau kita bertanya mengapa demikian, maka jawabannya sederhana. Tuhan sudah memberikan otoritas untuk itu sejak kita diciptakan. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita otoritas untuk berkuasa di bumi ini. Dan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kuasa itu sudah dipulihkan kepada kita. Allah tidak akan pernah melanggar firman-Nya sendiri. Dan karena oleh firman-Nya Dia sudah memberikan otoritas untuk kita berkuasa di bumi ini, maka kata-kata kita itu jadi memiliki otoritas untuk menentukan apa yang boleh atau tidak boleh terjadi di bumi ini. Allah tidak akan melanggar itu, sebab firman-Nya sudah menetapkan itu. Yesus berkata, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga mulut kita. Ketika kita berkata, aku tidak akan pernah bisa melunasi kredit rumahku dan keluar dari jerat hutang-hutangku. Situasi ekonomi buruk sekali saat ini. Apa yang terjadi? Kita sedang menutup pintu terhadap kelimpahan dan mengundang kekurangan untuk mendatangi hidup kita. Ketika kita berkata, karirku sudah habis, ini sudah yang paling maksimal. Kita sedang menutup pintu untuk naik terus dan mengundang kekalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengirim undangan-undangan yang membuka pintu kepada rancangan masa depan yang penuh harapan, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Ketika kita berkata, aku akan meminjamkan dan tidak lagi berhutang. Kemurahan Tuhan memagari aku seperti perisai. Apapun yang aku pegang berhasil. Maka kita sedang membuka pintu untuk kelimpahan, promosi, kesuksesan untuk mendatangi hidup kita. Kita sedang mengundang mereka untuk masuk ke dalam hidup kita. Ketika kita berkata, aku akan menaklukkan masalah ini. Aku lebih dari pemenang. Allah ada di pihakku. Siapa yang dapat melawan aku? Maka kita sedang membuka pintu dan mengundang kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan terobosan untuk masuk ke dalam hidup kita. Izinkan saya mengingatkan bahwa mulut Sakaria terkunci selama 9 bulan, yaitu sampai lahirnya Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan bahwa kata-kata yang kita tanam itu tidak selalu langsung kelihatan buahnya. Ada waktu sampai panen tiba. Dalam kasus Sakaria, panennya adalah 9 bulan. Dalam kasus Abraham, panennya adalah 25 tahun semenjak janji Tuhan diberikan kepada Abraham. Adalah penting untuk kita menjaga konsistensi sampai waktu panen kita tiba. Itulah sebabnya mulut Sakaria tidak hanya dikunci selama 3 bulan pertama atau 3 bulan terakhir, tapi full selama 9 bulan. Alangkah sayangnya kalau jika waktu panen kita tinggal 1 bulan atau bahkan 1 minggu.
Dan tiba-tiba kita menjadi tidak sabar, putus asa, dan mulai berkata-kata yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Sekali lagi, mulut Zakaria dikunci full selama 9 bulan. Sampai Yohanes Pembaptis lahir, supaya jangan sampai kata-katanya mengganggu rencana Tuhan digenapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, just be consistent. Jadilah konsisten. Ingat, Zakaria bisu selama 9 bulan sampai Yohanes Pembaptis lahir, dan Abraham konsisten selama 25 tahun sampai Ishak lahir. Kita akan menutup pengajaran hari ini dengan peristiwa Yosua dan tembok Yeriko. Saya yakin kita tahu bahwa ketika Yosua memimpin orang Israel untuk memasuki tanah perjanjian, pada suatu saat mereka tiba di kota Yeriko. Tembok kota Yeriko begitu besar dan kokoh, dan tembok itu berdiri menghadang jalan orang Israel untuk sampai kepada tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Apa yang hari ini menjadi tembok Yeriko di hadapan Anda? Ketika itu, tembok Yeriko berdiri menghadang orang Israel dari destiny mereka. Itu adalah masalah besar. Mustahil orang Israel dapat masuk dan menaklukkan kota itu karena tembok Yeriko itu begitu kokoh dan perkasa. Tapi Tuhan memberi suatu jalan untuk mereka, supaya mereka dapat memperoleh kemenangan. Jalan itu sangat aneh kedengarannya. Tuhan berkata supaya selama 6 hari, mereka diperintahkan untuk mengelilingi Yeriko 1 kali setiap hari. Tapi di hari ke-7, mereka diperintahkan untuk mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Belum cukup aneh? Tuhan memberikan instruksi terakhir kepada mereka. Tuhan berfirman, selama kamu mengelilingi tembok itu, aku tidak mau kamu mengucapkan satu patah kata pun, bahkan satu bisikan pun, apalagi suatu percakapan. Tidak usah update status. Benar-benar tutup mulut saja. Itu yang diinstruksikan Tuhan kepada orang Israel. Mengapa Tuhan memberikan instruksi itu? Sejalan dengan yang kita sudah pelajari dari Zakaria tadi, jawabannya sederhana. Tuhan tahu bahwa setelah beberapa kali mengelilingi, atau bahkan mungkin belum mulai mengelilingi pun, ketika melihat tembok Yeriko, mereka sudah akan mulai berkata-kata negatif. Apa yang kita lakukan di sini? Lihat tembok itu begitu kokoh. Mana mungkin tembok itu bisa runtuh? Tembok itu sudah berdiri begitu lama. Mungkin sampai ribuan tahun pun tembok itu masih akan tetap berdiri di sini. Pasti Yosua salah dengar tuntunan Tuhan. Lalu ada yang nyaut, iya, aku sudah capek nih. Panas keliling-keliling terus. Mana lapar lagi. Berdebu banget di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu bahwa mereka akan menghancurkan destiny mereka sendiri dengan perkataan mereka. Mereka akan menghancurkan iman mereka sendiri dan membuat diri mereka sendiri putus asa dengan kata-kata mereka. Dan lebih penting lagi, mereka akan menutup pintu untuk penggenapan rencana Tuhan bagi hidup mereka dengan perkataan mereka sendiri, sekiranya mereka tidak diperintahkan untuk mengunci mulut mereka selama mengelilingi tembok Yeriko itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang akan ada waktu dalam hidup kita di mana rasanya sangat sulit untuk bersikap dan berkata-kata positif. That's okay. Yang penting adalah di saat-saat seperti itu, kuncilah mulut Anda. Jangan berjalan keliling dan menceritakan kepada rekan dan kerabat Anda pikiran-pikiran mustahil yang iblis coba suntikkan ke kepala Anda. Lihat orang-orang Israel ini. Mereka berjalan keliling dengan mulut terkunci. Hasilnya, kita semua tahu. Di hari ke-7, di kali ke-7, mereka mengelilingi tembok itu hari itu. Tembok yang begitu perkasa itu rontok sama sekali. Yang mustahil sudah menjadi kenyataan. Mari renungkan hari ini. Mungkinkah bahwa perkataan negatiflah yang selama ini menahan Anda
dari memasuki tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda. Mungkinkah bila kita mau mengunci mulut kita sejenak ketika problem kelihatan begitu besar dan pikiran kita begitu dipenuhi dengan bayang-bayang kekalahan? Mungkinkah kita tidak komplain, tidak bersungut-sungut, tidak sharing-sharing pikiran kekalahan kepada rekan dan kerabat? Maka tidak lama lagi tembok masalah yang sekarang kelihatan begitu kokoh itu akan runtuh di hadapan kita. Bayangkan, di belakang tembok itu ada kesembuhan kita, ada penggenapan impian kita, ada kesuksesan kita. Selama ini, seolah kita berjalan mengelilingi tembok itu setiap hari. Apa yang kita ucapkan selama itu? Tembok itu terlalu kuat, Pak. Tidak akan pernah runtuh, Pak. Saya tidak akan pernah sembuh, Pak. Ekonomi saya akan terus di bawah dan tidak akan pernah naik. Sebab saya tidak punya koneksi yang cukup kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan penuh kasih sedang berbicara kepada kita sekalian. Seperti kepada orang Israel tadi. Di saat kamu tidak dapat berkata-kata yang positif, yang sejalan dengan firman-Ku, dan kamu tidak memiliki perkataan iman untuk diucapkan, maka jangan ucapkan apapun juga. Jangan biarkan perkataan negatif menahan rancangan terbaik Tuhan dari hidup Anda. Jika kita berhasil, maka kita akan melihat kemenangan. Jika kita berhenti bicara kekalahan, kekurangan, dan kemustahilan, dan mengunci mulut kita sejenak di saat situasi kelihatan begitu sulit, Tuhan dapat melakukan juga untuk kita apa yang Dia sudah lakukan untuk orang Israel, untuk Sakaria, dan untuk Abraham. Tuhan akan merobohkan tembok Yeriko untuk Anda. Itu memang rancangannya untuk Anda. Dia sanggup dan Dia tahu caranya. Jangan tutup pintu hidup Anda dengan perkataan Anda sendiri, sehingga rancangan terbaiknya tertahan dari memasuki hidup Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala saat kita berjalan mengelilingi tembok Yeriko, dari hari ke hari kita tidak melihat perubahan apapun. Seperti orang Israel tadi, kita bahkan tidak melihat sebuah retakan di tembok Yeriko. Pikiran negatif mulai mencoba masuk ke hati kita. Mungkin kamu salah dengar. Tuhan mungkin tidak menjanjikan itu kepadamu. Mungkin janji itu untuk orang lain. Itu lihat, tidak ada perubahan apapun. Kamu sudah memperkatakan hal itu sekian lama. Kamu sudah bekerja keras sekian lama. Tapi tidak ada yang terjadi. Tidak kelihatan apa-apa. Kamu belum dipromosikan juga di pekerjaanmu. Kamu belum kelihatan membaik kondisinya. Kelihatannya janji Tuhan tidak akan pernah digenapi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah saatnya untuk menguatkan hati Anda. Itu adalah waktu pengujian iman Anda. Seperti orang Israel, Anda berbaris mengelilingi tembok Yeriko. Mungkin di alam roh itu adalah hari ke-5 atau ke-6. Atau bahkan hari ke-7, putaran ke-6 Anda. Di alam jasmani, mungkin Anda sudah konsisten selama 1 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun. Dan Anda digoda untuk berpikir bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Kuatkan hati Anda. Lewati ujian itu. Jangan mulai berkata-kata negatif. Jangan seperti generasi pertama orang Israel yang sudah sampai di perbatasan tanah perjanjian dan sudah hampir masuk. Tapi mereka mulai bersungut-sungut sehingga mereka tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Kalau iblis berusaha menyuntikkan pikiran keraguan, pikiran negatif, pikiran kemustahilan, jangan ucapkan itu keluar dari mulut Anda. Maka rancangan jahat iblis itu akan gugur dari hidup Anda. Jangan mau dipancing iblis untuk mengeluarkan nubuat kekalahan bagi diri Anda sendiri dari mulut Anda sendiri. Kalau Anda bertahan, akhirnya Anda akan sampai di putaran ke-7 di hari ke-7. Dan sebagaimana terjadi kepada orang Israel, tembok Yeriko itu akan runtuh di hadapan Anda. Sebab Tuhan setia. Sekali lagi, sebab Tuhan setia.
dia berjaga-jaga untuk memastikan bahwa firman-Nya terlaksana dalam hidup Anda. Apa yang Tuhan janjikan, dia pasti lakukan. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, mari ucapkan deklarasi iman ini bersama saya. Bapa yang baik, terima kasih untuk Yesus yang Engkau berikan menjadi juru selamat saya. Karena Yesus, saya sangat dikasihi, sangat diberkati, dan kemurahan belaka tercurah berlimpah atas saya. Oleh kemurahan Tuhan, saya pasti akan mengalami penggenapan impian saya. Ada orang yang tepat yang sudah disediakan Tuhan untuk masa depan saya. Kesempatan yang tepat sedang datang ke dalam hidup saya. Ledakan berkat sedang datang kepada saya. Saya adalah kepala dan bukan ekor. Saya akan meminjamkan dan tidak lagi berhutang. Saya memiliki kepribadian yang baik. Saya orang yang disukai semua orang. Orang suka berada dekat saya. Saya memiliki sikap positif. Saya akan melalui setiap tantangan dan mengatasi setiap rintangan. Keadaan sedang berubah menjadi semakin baik dan semakin baik bagi saya. Apapun yang dirancangkan jahat terhadap saya, Tuhan merubahnya menjadi kemenangan dan kesuksesan saya. Tuhan mempergunakan setiap rancangan jahat untuk menjadi keuntungan bagi saya. Sungguh masa depan saya gilang gemilang. Anak-anak saya perkasa di bumi ini. Hidup saya akan menginspirasi banyak generasi setelah saya. Saya berlari dengan tujuan ilahi dari Tuhan. Hari-hari terbaik saya ada di depan saya. Kemenangan terbesar saya masih di depan saya. Saya pasti menjadi yang terbaik yang sudah dirancang Tuhan untuk saya. Saya pasti memiliki semua yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Saya orang yang sudah ditebus Tuhan, dan saya berkata-kata sejalan dengan perkataan Tuhan yang sudah menebus saya. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu, kau naik terus dan tidak turun, kau jadi kepala dan bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur, Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan menyatakan kebaikannya, keselamatannya kepada Anda. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya minggu depan. Amin.